Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, berjumpa dengan saya Ahmad Qori, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi seputar mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang telah dilaksanakan pada pertemuan Senin tanggal 20 November 2023. Dan berikut ini adalah informasinya. Ya baik pemirsa, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, kami kelompok 4 melakukan investigasi di kawasan Masjid Agung Banten Lama, yang mana fokus investigasi kami yaitu pada sasaran seseorang yang melakukan pungli-pungli di kawasan tersebut. Sudah diketahui bahwasanya kawasan tersebut merupakan kawasan yang mainstream, yang dimana kawasan tersebut merupakan kawasan religius spiritual yang terdapat makam waliullah di situ, di mana kawasan tersebut merupakan kawasan yang strategis di mana terjadinya praktek pungli tentunya, karena di kawasan tersebut sering dikunjungi ramai pengunjung dikarenakan selain di situ kawasan wisata religius, juga tempat penziarahan bagi orang yang ingin mengalap barokah daripada karomah Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid Agung Banten Lama sendiri merupakan kawasan yang sudah berdiri lama, dan praktik pungli yang terjadi di kawasan tersebut juga merupakan praktik pungli yang diprediksi sudah lama terjadi dan solusinya belum didapatkan sampai saat ini, karena masih banyak sampai saat ini terjadi pungli-pungli yang masih beredar. Maka untuk itu kami selaku kelompok 4 langsung terjun ke kawasan tersebut untuk melakukan investigasi apa saja praktik-praktek pungli tersebut dan apa faktor mereka melakukan pungli di situ dan siapa saja yang terlibat dalam proses investigasinya, dan inilah laporannya. Pada hari Senin lalu, tanggal 20 November 2023, kelompok 4 yang berjumlah 10 orang dibagi menjadi 2 regu, yang mana regu pertama ditugaskan di bagian dalam masjid, yaitu di kawasan menara, untuk menelusuri dan menginvestigasi seputar pungli-punglinya ada di kawasan menara tersebut. Sementara regu kedua ditugaskan ke bagian luar kawasan Masjid Agung Banten, di luar menara, yang mana sama saja tugasnya untuk menelusuri praktek pungli yang terjadi di kawasan tersebut. Dominannya, praktek pungli lebih sering terjadi di kawasan menara dibandingkan di kawasan luar menara. Karena di kawasan menara adalah kawasan yang paling diminati oleh para pengunjung untuk dijadikan tempat istirahat ataupun tempat berwisata sekaligus untuk tempat menikmati pemandangan. Karena dihiasi dengan hiasan-hiasan seperti payung yang menambah keindahan kawasan Masjid Agung Banten Lama. Sehingga praktek pungli di kawasan menara itu lebih banyak dibandingkan praktek pungli di kawasan luar menara. Saya ditugaskan di kawasan luar menara bersama rekan saya yaitu Fatur dan juga Hafid. Saya mendapati di kawasan luar menara beberapa narasumber seputar pungli, di mana narasumber pertama yaitu tukang parkir di kawasan Masjid Agung Banten. Yang kedua, media informasi yang menyaluri informasi-informasi seputar Masjid Agung Banten. Dan juga yang ketiga yaitu tentang pengunjung dan para pedagang yang ada di luar menara. Informasi pertama kami mendapati dari tukang parkir, yang mana praktek pungli tersebut memang sudah sering didapati dan sudah sering dilakukan proses untuk penanganan pungli tersebut. Namun praktek pungli terus terjadi dan tidak berhenti-berhenti sampai sekarang karena belum ditemukan solusi yang tepat untuk menghentikannya. Berdasarkan informasi yang beredar, menurut tukang parkir di situ, pungli memang marak terjadi dan tanpa perizinan. Karena kami menanya seorang tukang parkir yang mana merupakan seorang pemuda yang mengikuti gerakan kepemudaan di kawasan Masjid Agung tersebut. Dan seorang pemuda ini merupakan salah satu organisasi yang mendapat perizinan daripada pemerintah Banten untuk melakukan pemarkiran di situ dan melakukan pemungutan terhadap parkir di situ.
karena untuk menjaga ketertiban kendaraan sekalipun dan pengunjung-pengunjung yang lainnya. Adapun di kawasan lebih luar menara lagi, itu merupakan tempat parkir yang ilegal dan tanpa perizinan, dan itulah praktek pungli dilakukan di situ karena tanpa izin dan tidak ada SK dari pemerintah tersebut untuk melakukan parkir di situ, sehingga statusnya seharusnya parkir di luar menara merupakan parkir yang umum dan gratis, malah dijadikan tempat sasaran untuk mengambil keuntungan oleh para oknum yang tidak jelas. Sedangkan kawasan dalamnya itu merupakan parkir yang mendapat perizinan dari pemerintah. Informasi kedua yaitu dari media informasi yang ada di kawasan Masjid Agung. Berdasarkan media dan operator yang ada di situ, kami mendapati bahwasanya ternyata pungli di situ diakibatkan oleh orang-orang di belakang Masjid Agung Banten Lama, yang mana di belakang ada satu perkampungan di mana minimnya pendidikan dan kurangnya akses dan juga kekurangan pemasukan keuangan, sehingga anak-anak ataupun para masyarakat yang ada di kampung belakang Masjid Agung Banten Lama itu melakukan pungli di kawasan Masjid Agung Banten Lama. Proses pungli yang dilakukan oleh masyarakat di belakang kawasan Masjid Agung Banten Lama sudah pernah ditangani oleh pihak pengelola sendiri. Namun sampai saat ini mereka tetap ngeyel dan tetap melaksanakan pungli. Latar belakang mereka sendiri memang latar belakang orang yang kurang berada dan memang membutuhkan biaya untuk menyambung hidup sehingga nekat melakukan pungli tersebut. Pernah satu kali penanganan dilakukan dengan memberikan dana kepada yang melakukan pungli tersebut untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Dan setelah dipulangkan ke tempat asalnya, mereka tetap kembali ke kawasan Masjid Agung Banten Lama dan tetap melakukan pungli tersebut. Jadi sebenarnya kawasan ini pernah diantisipasi dari pungli, tapi oknum-oknum tetap melakukan pungli. Selanjutnya kami juga di luar menara mendapati informasi dari pedagang, yang mana pedagang juga sebenarnya diizinkan untuk berdagang di situ, tapi kebanyakan pedagang mengambil untung di atas rata-rata dan melebih-lebihkan keuntungannya, sehingga harga yang dijual oleh pedagang tersebut jauh berbeda dengan harga-harga pasaran seperti biasanya. Itu juga yang menjadi indikasi dari terjadinya pungli di kawasan Masjid Agung Banten Lama. Demikian, itu saja informasi di kawasan Masjid Agung Banten Lama, di kawasan luarnya, sedangkan di kawasan dalamnya itu adalah rekan kami yang bertugas di dalamnya. Mungkin ini saja informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Qori pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.